Jenis-jenis seperti ini karena saya pernah mencoba, perkembangannya cukup bagus. Ada ciri-ciri khusus sapi yang langsung bisa makan. Ada tanda-tanda khusus dari ekornya itu bisa kelihatan. Yang cepat mandiri atau tidak? Cepat mandiri atau tidak. Jadi dari ekor sudah kelihatan. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sang Ternak teman-teman. Salam ngarit, salam sukses. Hari ini kita gerbek kandang ternak sapi Madura teman-teman. Ada sapi pedet, ada sapi bakalan, dan ini merupakan peternakan sapi Madura dari pedet sampai bakalan teman-teman. Jadi kita akan kupas tuntas hari ini seputar ternak sapi pedet, sapi Madura bersama Bapak Ardoyo teman-teman. Ini beliau Bapak Ardoyo. Beliau adalah sosok spesialis sapi pedet Madura dan sapi lokal, sapi madrasin, hasil kawin silang antara sapi limusin dan sapi Madura teman-teman. Baik, bisa disebutkan Pak nomor handphonenya Pak? Nomor handphone 081 70 30 6 90 18 dengan nama Bapak Ardoyo ya? Bapak Ardoyo. Di Kecamatan Dungkek, Desa Rombenguna, ya. Kabupaten Sumeneb, Pulau Madura teman-teman, Jawa Timur. Jadi beliau adalah sosok spesialis sapi pedet sampai saat ini. Oke, sejauh ini sudah berapa lama Bapak Ardoyo memulai usaha ternak sapi Pak? Sudah berjalan 3 tahun. Sudah berjalan 3 tahun. Jadi memang dari dulu konsentrasi di sapi pedet ya? Sapi pedet. Nah, untuk perawatannya sendiri kalau kita konsentrasi di sapi pedet sampai bakalan itu berapa bulan Pak? Dari sapi pedet, itu dari lahir, dari induk itu 4 bulan itu sudah katakanlah bisa dipisah. Langsung dari itu, dari usia 4 bulan untuk menjadi sapi bakalan itu antara 6 sampai 7 bulan. Jadi 6 sampai 7 bulan. 7 bulan itu sudah jadi sapi bakalan. Sudah jadi sapi Sudah bakalan. siap panen ya Pak? Sudah ya? siap panen. Oke. Untuk perawatannya sendiri Pak, kalau sapi bakalan kan mungkin lebih mudah kan ya? Karena dia sudah terlatih makan komboran. Nah, kalau sapi pedet itu perawatannya gimana agar dia mau komboran? Mungkin perawatannya punya cara tersendiri lah Bapak. Itu seperti apa Pak? Ya, kalau sapi bakalan itu sudah terlatih, sudah biasa dengan pakan jadi atau fermentasi. Ya. Kayak seperti misalnya kedebong pisang difermentasi atau rumput juga difermentasi. Difermentasi juga. Itu kan sudah sama-sama tahu lah fermentasi seperti apa, campurannya ya kayak katul, tetes tebu atau yang lain-lain, karena ada banyak produk-produk dari perusahaan itu. Kayak konsentrat itu ya Pak? Konsentrat itu ada, cuma enggak begitu diutamakan. Yang diutamakan itu memang ya rumput, terutama kebersihan. Itu mandi bisa tiap hari. Jadi di sini ternak-ternak ini harus mandi setiap hari? Mandi tiap hari. Jadi untuk bahan-bahannya tadi ada gedebung pisang, ada bekatul, katul, ada tetes tebu. Itu yang difermentasi. Itu dimasak atau gimana Pak? Mentah. Untuk perbandingannya fermentasi itu beratnya kira-kira kalau kedebung pisang 100 kilo. 100 kilo. Memakai gula pasir itu berkisar 1/4 kilo. 1/4 kilo dan garam kira-kira 1/4 kilo. Tetes tebu itu secukupnya. Jadi itu masa katul juga. Ya secukupnya katul. Jadi masa fermentasinya itu berapa hari? 24 jam itu paling cepat. Paling cepat 24 jam. Jadi singkat ya? Singkat. Cuma 1 hari 1 malam ya? Kalau misalnya lebih lama lebih baik gitu. Jadi untuk fermentasinya pakai wadah apa Pak? Saya dikemas pakai kresek. Pakai kresek seperti ini.
kresek seperti ini. Ini dibungkus. Kalau punya fiber ya pakai fiber seperti ini. Oh, pakai fiber kayak gini ya. Pakai fiber. Jadi lebih mudah ya, Pak Lebih ya. mudah. Ini Wes. fermentasi Oh, sudah jadi- baru bikin. Jadi kapasitasnya lebih banyak ini ya, lebih Pak? banyak, Pakai lebih fiber, mudah. lebih cara mudah. anu. Oke. Jadi ini teman-teman fermentasinya pakai fiber kayak gini, gedebung pisang. Untuk aturannya tadi sudah disebutkan ada gula pasir, ada garam, katul secukupnya ya, Pak ya. Katul secukupnya, Tetes tebu secukupnya. Jadi teman-teman bisa menghubungi beliau, tadi sudah disebutkan nomor handphonenya kalau mau konsultasi seputar ternak sapi dari pedet sampai bakalan teman-teman. Jadi jarang-jarang ya Pak orang ternak sapi dari pedet sampai bakalan, karena untuk bakalan itu mungkin lebih susah perawatannya Pak ya. Ya, kalau bakalan itu kalau bukan diajari dari awal itu susah untuk mau sama fermentasi. Jadi kalau di sini sudah terbiasa, insya Allah sudah tidak asing lagi kalau ngelanjutkan untuk sapi bakalan, untuk peternak-peternak untuk kurban misalnya, itu sudah insya Allah sudah siapan. Sudah siapan ya. Siap-siapan. Jadi nanti teman-teman bisa pesan ya, kalau misalkan mau sapi bakalan, mau ternak sapi bakalan bisa pesan ke sampean juga nanti Pak. Oh bisa pesan sapi bakalan, pendet pun tidak apa-apa. Pedet pun juga enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi beliau bersedia teman-teman, jika ada teman-teman yang mau pesen sapi dari pedet tapi cuma perawatannya perlu belajar kayaknya sama Bapak ya. Ini Soalnya sangat lahap. Makannya sangat lahap ya. Iya, sangat lahap makannya ini. Jadi ini sudah hampir panen ya Pak ya? Ini sudah 1 bulan lagi panen. 1 bulan lagi sudah panen. Kayaknya sudah gede soalnya ini ya. Sudah gede. Ini usia dari langsung pisah dari induk, ini usia sudah 5 bulan. 5 bulan. Yang ini 3 bulan, 3 bulan, ini 3 bulan, yang itu rata-rata 2 bulan. 2 bulan. Yang 2 ekor ini 2 bulan. Ya, 2 bulan. Jadi kan kalau teman-teman ternak itu biasanya dia berani memisahkan dari induk itu pada saat usia 6 bulan. Usia 4 bulan. 4 bulan ya? Usia 4 bulan. Tapi ada yang 6 bulan kayaknya Pak. Ada yang 6 bulan. Tapi kalau Bapak Arduyo ini 3 bulan sudah berani. 3 bulan saya sudah berani. Sudah berani. Saya melihat ciri-ciri, ada ciri-ciri khusus sapi yang langsung bisa makan. Oke. Ada tanda-tanda khusus dari ekornya itu bisa kelihatan. Yang cepat mandiri atau tidak itu ya? Cepat mandiri atau tidak. Jadi dari ekor sudah kelihatan. diketahui dari ciri-ciri ekornya. Dari ekornya ciri-ciri ekor sudah kelihatan. Dia cepat mandiri atau tidak gitu ya. Iya. Jadi Bapak ini memang betul sudah 3 bulan itu berani misah dari induk. Bisa, berani. Luar biasa ini teman-teman. Jadi Iya. ada pengalaman dari Bapak Arduyo, seorang spesialis sapi pedet Madura. Mungkin ada trik-trik khusus Pak, bagaimana agar kita itu mudah cara merawat sapi pedet yang baru dipisah dari induk itu, paling tidak cepat mandiri lah. Memang ada cara-cara khusus ya. Sapi pedet itu memang kita ini harus kayak merawat bayi lah itu. Kayak merawat bayi. Jadi susah ya, butuh Pak? perhatian khusus memang. Butuh perhatian khusus. Kalau sudah bisa sudah mandiri, itu perhatian sudah mulai mengurang gitu. Fokus kepada yang baru-baru datang gitu. Biasanya butuh berapa lama Pak pedet itu dirawat sampai mandiri itu? 1 bulan sudah mandiri. 1 bulan sudah mandiri. Itu 1 waktu bulan yang cukup maksimal ya? 1 bulan sudah mandiri, sudah bisa, itu sudah fermentasi sudah mau, dan cara mencernanya pun sudah bisa. Jadi untuk harga satu persatu mungkin Pak bisa disebutkan? Kalau harga 1 persatu, kalau usia seperti ini hasil silang. Silang Madura Limusin. Madura Limusin ya, jadi lokal ini ya Pak? Iya. Ini berkisaran 9,5. 9,5 juta. 9,5 juta. Oke. Jadi kondisi saat ini sudah 9,5 juta. 9,5 juta. Ini usia 3 bulan. Usia 3 bulan. Dari petal dari induk. Dipisah dari induk. Iya, 9 bulan. Ini, umurnya berapa ini sekarang? Berarti ini berkisar 7 bulan. Berkisar 7 bulan. Dari lahir. Dari lahir ya. 7 bulan. Jadi sudah dibanderol dengan harga 9,5 juta ya.
Kalau yang ini? Kalau yang ini kan baru pemula. Memang ini induknya saya beli, induknya mati ini. Saya rawat dari kemarin. Justru ini induknya mati, Pak, yang induknya dibeli, Pak? mati, usianya ini 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan induknya mati. Dan sekarang sudah mau komporan ini, Pak? Sudah mau. Sudah mau dikompor nih teman-teman, usia 2 bulan ini. Sudah mau. Ini sudah berapa hari di sini, Pak? Ini sudah lebih dari 1 bulan di sini. Sudah lebih dari 1 bulan. Dari induk usia 2 bulan, induknya mati. Induknya mati. Jadi ini usianya 3 bulan 3 sekarang. bulanan. Ya? Oke teman-teman, ini luar biasa ya. Kita patut belajar cara mengkompor sapi pedet. Bahkan ini induknya mati usia 2 bulan sudah mau dikompor ini teman-teman. Nah untuk yang itu Pak, yang tengah Pak, berapa harganya Pak? Yang tengah ini hasil asli Madura asli. Asli Madura ini ya? Ya, ini Madura asli. Ini usia sama dengan yang ini, usia 7 bulan. Usia 7 bulan. Petal dari induk 4 bulan, di sini sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan. Jadi sudah usianya sekarang 7 bulan ya Pak? 7 bulan. Sudah bisa dibanderol Pak harganya? Ya, kalau sapi Madura memang asli Madura itu lebih berkisaran 8,5 sampai 9 juta. Jadi lebih murah ya ketimbang sapi lokal Pak ya? Silang. Jadi ini sudah dibanderol dengan harga 8.500.000. 8 juta sampai 8 juta setengah. Sampai 8 juta setengah itu angka tertinggi Pak ya? Angka tertinggi. Oke. Jadi sudah lumayan ini teman-teman, sudah bagus-bagus sapinya ini, sudah hampir panen. Kalau yang ini Pak berapa Pak? Kalau yang ini betina, saya rencanakan jadikan induk juga. Calon indukan ini ya? Calon indukan. Nah, kalau yang ini sudah bisa berkisaran antara 10 jutaan ini 10 sudah. jutaan. Usianya sudah 5 bulan di sini. sudah 5 bulan di Sudah sini. 5 bulan di sini. Berarti kalau dipisah 4 bulan sudah 9 bulanan 9 ya? bulanan, sudah 9 bulan. Jadi ini 1 bulan lagi sudah mau dipanen Pak. Sudah panen. Dan sekarang bisa dibanderol dengan harga 10 sampai 10 juta 10.500. sampai 10.500.000. Asli sapi Madura Pak ya? Silang, ini hasil silang, cuma hasil kawin bukan suntik. Oh, ini dikawinkan? Iya, dikawinkan. Sapi limusin Sapi dikawinkan limusin sama dikawinkan. dengan Madura. Bukan suntik ya? Bukan suntik. Ada perbedaan. Perbedaan ini dari kuping ini, telinga ini agak melonjong kayak sapi Madura, dan muka agak lonjong. Jadi nggak bulat-bulat gitu nggak Pak? bulat. Untuk ciri-ciri limusinnya ini di belakangnya nggak ada tonjolan. Iya, nggak ada tonjolan Pak ya? Nggak ada. Jadi menyamai limusin menyamai rata ya? limusinnya 30%, 70% Madura. Jadi yang disebut F1 itu ya, bukan? F1 ya. F1 ya. F1. Jadi ini bukan suntik teman-teman, tapi Bukan suntik. hasil kawin ya. Hasil kawin. Saya memang mencari jenis-jenis seperti ini karena saya pernah mencoba, perkembangannya cukup bagus. Cukup bagus. Nah, untuk perbedaannya Pak antara sapi Madura asli dengan sapi lokal itu mungkin dari sisi menu makannya itu lebih banyak mana antara sapi Madura dengan sebenarnya sama tergantung selera makannya tinggi. Cuma kalau limusin itu kayaknya lebih rakus makannya. Kalau ada silang limusin Madura itu lebih rakus ya. Kalau Madura santai tapi banyak juga habisnya. Untuk pertumbuhannya sendiri lebih cepat mana? Pertumbuhan memang lebih cepat silang, cuma enggak beda jauh. Nggak beda jauh ya. Tergantung pemilihan bibitnya. Tergantung pemilihan bibit, dan yang jelas mungkin komposisi pakan juga. Komposisi pakan. Ya. Jadi justru Bapak ini nggak terlalu banyak di konsentrat ya? Tidak. Jadi lebih fokus di fermentasi. Di fermentasi. Saya menggunakan produk lokal sendiri, bikin sendiri daripada saya menggunakan produk-produk yang sudah bermerek, karena saya juga harus mengontrol biaya operasional. Biaya operasional. Jadi banyak peternak itu yang bisa menggemukkan sapi dengan biaya yang relatif tinggi Pak ya. Iya. Jadi yang susah itu biaya sedikit tapi penggemukannya juga sukses gitu kan Pak ya. Itu yang saya cari, karena di sini rata-rata dari zaman dulu itu sapi itu bukan penghasilan tapi adalah simpanan. Simpanan ya. Jadi mitos orang Madura Pak ya. Ya, saya mengubah sistem manajemennya ini menjadi agribisnis.
menjadi agribisnis, betul. Saya tiap bulan itu bisa 2 kali, minimal 1 kali 1 bulan saya jual 5-4 sapi. 5 sampai 4 sapi. Jadi untuk kandang sendiri ini ada kapasitas berapa ekor, Pak? Ini kapasitas 24 yang ini. 24 ekor ini ya. Saya kan ada 3 kandang. Yang kebetulan saya di sini. Jadi ini yang kemarin sudah 5 ekor saya lepas bulan kemarin. Jadi ini kandang satu-satunya di sini dan masih ada kandang yang lain. Ada Ya? kandang yang lain. Oke. Nah ini Pak, ada rencana tidak Pak untuk membuat produk pakan jadi Pak? Saya kan masih baru mencari, ingin tahu gimana produk yang saya ciptakan atau yang saya bikin. Takutnya nanti kalau saya terlalu keburu-buru itu kan kurang pas itu. Takutnya saya kan di sini juga melihat bahan-bahan baku yang tidak dimanfaatkan, jadi saya uji coba dulu. Jadi kan kayaknya kemarin Bapak sudah sempat punya rencana tanam pohon pisang ya? Sudah mulai tanam pohon pisang. Itu rencana untuk membuat pakan jadi mungkin atau gimana? Fermentasi. Saya akan membuat mata rantai dari sapi, kotoran sapi ini saya untuk pupuk di pertanian pisang. Pohon pisangnya dimanfaatkan untuk sapi, daun pisangnya juga sapi, buah pisangnya untuk dapur. Jadi ada hubungan ya antara sapi, pohon pisang, kotoran sapi hingga jadi pakan sapi ya Pak? Iya. Jadi luar biasa teman-teman, ini sangat inspiratif Bapak Ardoyo ini. Beliau punya cita-cita nanti pengen memproduksi sapi pakan jadi ya Pak ya? Pakan jadi. Jadi luar biasa ini. Nanti akan juga saya sertakan nomor handphonenya di kolom deskripsi, barangkali teman-teman mau sharing, mau curhat atau mau pesen sapi pedet Madura maupun sapi bakalan teman-teman. Jadi mungkin ada hal-hal lain Pak, mungkin pesan dan kesan ya untuk peternak-peternak pemula, atau ada nasihat-nasihat khusus lah dari Bapak Ardoyo? Ya, dari saya, kalau kita ini fokus kita kepada sistem yang lama, peternak Madura sulit untuk maju, karena itu tetap simpanan, jadi tidak pernah menghitung operasionalnya berapa, kan seperti ini. Jadi saya juga mengharap kepada teman-teman tetap melestarikan sapi Madura. Itu aja. Jadi tetap mempertahankan populasi sapi Madura Pak ya? Sapi Madura. Intinya kita pesan dari Bapak Ardoyo teman-teman, kita harus mengubah konsep atau manajemen peternakan sapi Madura dan tetap mempertahankan populasi sapi Madura Pak ya? Madura. Jadi akhir-akhir ini memang sudah banyak kawin silang Pak ya? Banyak kawin silang, jadi tapi Maduranya masih ada. Masih ada ya? Masih ada, kelihatan. Tapi kan bisa saja nanti sapi Madura aslinya bisa langka Pak? Sulit juga untuk langka, karena pencinta sapi Madura, khususnya orang Madura ini sendiri masih kental ya? Masih kental, karena perbedaan Madura, untuk sapi Madura itu kan ada ciri-ciri khusus dari penampilannya, dari postur tubuh mungkin postur tubuh, juga untuk petani-petani yang memakai tenaga sapi untuk ladangnya, itu tetap Madura. Tetap Madura, apalagi kerapan sapi gitu. Oke. Jadi mungkin ini ada pesan, ada nasihat dari Bapak Ardoyo terkait dengan manajemen dan sistem peternakan sapi teman-teman. Mungkin sampai di sini. Ada berapa ekor sekarang Pak sapinya Pak? Sementara yang di kandang ini saya 8 ekor itu ada di luar, saya mandikan itu saya 2. Jadi itu setiap hari itu dimandikan? Iya. 1 kali? Mandikan 1 kali. Pada saat mandikan itu biasanya jam berapa Pak? Habis makan, sudah kenyang, saya mandikan, semprot sambil lalu membersihkan kotoran-kotoran. Jadi setiap hari memang wajib mandi ya? Wajib mandikan. Itu mungkin manfaatnya untuk apa Pak? Manfaatnya karena kebersihan ini bukan cuma manusia, itu hewan pun kalau tidak bersih nafsu makannya berkurang. Kesehatan akan. Jadi menjaga kesehatan dulu ya? Menjaga kesehatan. Oke, ini ada pesan khusus teman-teman bagaimana cara merawat sapi pedet. Memang wajib dimandikan setiap hari Pak ya? Oke.
Mungkin sekian dari sang ternak teman-teman, dan dari Bapak Ardoyo ini selaku spesialis sapi Madura. Jadi barangkali ada teman-teman yang mau sharing, mau curhat, atau bahkan mau pesen sapi pedet Madura asli, Madura limusin yang kawin silang, bisa langsung menghubungi Bapak Ardoyo teman-teman. Di nomor handphonenya tadi sudah disebutkan oleh beliau, itu juga nomor WA Pak ya? Nomor WA. Nomor WA sekaligus, jadi teman-teman bisa puas nanti sharing. Beliau adalah sosok yang punya cita-cita besar di bidang peternakan sapi, bahkan dalam hal agribisnis Pak ya. Oke, jadi mungkin sekian dari sang ternak. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.